Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, apa kabar anak-anak? Ibu harap semua dalam keadaan baik ya. Oke, masih bersama Ibu di sini. Kita belajar materi lanjutan administrasi sistem jaringan, yaitu tentang sistem operasi. Sudah paham kan tentang sistem operasi? Oke, baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan lanjutan dari sistem operasi. Simak dan pahami penjelasan Ibu berikut ini. Prinsip dan cara kerja sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan menyediakan layanan kepada klien dalam sebuah jaringan, baik model client server maupun peer-to-peer. Sistem ini harus mempunyai kemampuan untuk melayani berbagai macam tugas atau multitasking dan berbagai macam proses dalam satu waktu atau multiprocessing, sehingga kemampuan sistem operasi jaringan dalam mengelola tugas dengan sangat baik. Ada 5 karakteristik sistem operasi jaringan, yaitu 1. Pusat kendali sumber daya jaringan. 2. Akses aman ke sebuah jaringan. 3. Mengizinkan remote user terkoneksi ke jaringan. 4. Mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain, misalnya internet. Dan yang kelima, backup data dan memastikan data tersebut tersedia. Sebuah sistem operasi jaringan harus mampu menangani tugas dalam jaringan seperti berikut ini. A. Mengelola berbagai pakai printer, yaitu mengatur siapa yang dapat menggunakan printer, mengatur antrian cetak, dan mengenali kapan perangkat tersebut tersedia dalam jaringan. B. Mengaktifkan dan mengelola akses ke file server, menentukan apa saja file yang bisa diakses dan siapa saja yang dapat mengakses file tersebut. C. Mengatur akses ke dalam jaringan luar, internet, serta dapat mengelola penggunaannya. D. Menyediakan layanan routing, yaitu layanan yang mengarahkan permintaan akses klien menuju ke jaringan lainnya. E. Memantau sistem dan keamanan, sehingga memberikan keamanan yang tepat terhadap virus, peretas, dan rusaknya data. F. Menyediakan fasilitas pengelolaan jaringan, misalnya SNMP atau Simple Network Management Protocol, yang memungkinkan administrator untuk melakukan tugas melibatkan penggunaan dan sumber daya jaringan. Nah, selanjutnya tentang hardware server, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk server. Untuk bekerja dengan baik, komputer server harus memiliki hardware dengan spesifikasi tertentu yang tidak sama dengan komputer biasa. Kebutuhan minimal hardware PC server adalah prosesor dengan kecepatan 600 MHz, menggunakan RAM 192 MB, dan juga VGA onboard. Monitor yang digunakan adalah Super VGA 800x600 pixel dengan warna minimum 25 warna, juga ROM untuk CD atau DVD, hingga keyboard dan mouse. Selanjutnya yaitu tabel spesifikasi teknis perangkat keras pada server. Ada beberapa komponen hardware pada server, yaitu perhatikan gambar tabel berikut ini. Baiklah, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak semua dapat mengerti dan paham dengan apa yang Ibu jelaskan dalam video ini. Dan jangan lupa saksikan video Ibu selanjutnya.
Tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Selamat pagi.